Setiap orang punya keinginan, dan setiap orang tentulah rela untuk membayar sejumlah harga demi keinginan dan impian mereka tersebut terpenuhi. Sequel Wonder Woman yang kembali digarap dengan sangat cakep oleh Patty Jenkins akan ngasih tahu kita, seringkali harga yang kita bayar untuk sebuah keinginan itu terlalu tinggi. Padahal sesungguhnya yang kita miliki dalam hidup sudah lebih dari cukup. Aku pengennya sih bahas film ini sambil main game Justice League terbaru gitu, biar Wonder Woman-nya cakepan dikit. But I have to contend with what I have. Komputerku nggak kuat dipakai ngerekam sambil main game canggih. So ya, Justice League di SNES sudah cukup untuk teman ngebahas review Wonder Woman. Aku suka film ini. Wonder Woman 1984 memang lebih banyak bermuatan drama ketimbang aksi, namun justru itu yang membuat misi film ini berhasil. Karena film kedua ini kan misinya untuk nampilin babak kehidupan si Diana Prince yang sudah aktif bekerja sebagai superhero. Kalau film pertama tentang origin, ini film kedua tentang bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai superhero. Nah, cerita seperti ini tuh justru semakin menarik karena berani memperlihatkan seorang pahlawan super, tapi dia begitu vulnerable. Seorang pahlawan super yang gak semena-mena kuat. Sosok Wonder Woman di sini terasa semakin manusiawi karena kita dibimbing untuk mengenali karakternya, untuk memahami deepest desire yang keinginannya, dan juga untuk melihat kelemahannya apa. Bagaimanapun juga cerita superhero kan tetap saja adalah cerita tentang seorang person, seorang manusia. Penggalian manusia inilah yang berhasil dilakukan maksimal oleh Jenkins. Jadi film ini tuh nggak sekedar bak-bik-buk ngajar musuh, melainkan juga bahkan tokoh-tokoh musuhnya diberi kesempatan untuk tampil relatable, tampil sebagai seseorang yang bisa kita kasih empati, tampil manusiawi lah. Jadi ceritanya apa sih? Cerita Wonder Woman 1984 ini adalah tentang Diana Prince di tahun 80-an saat fanny pack masih jadi hot fashion item. Si Diana hidup di tengah-tengah khalayak di Washington DC. Di sela-sela kesibukannya sebagai peneliti benda-benda bersejarah dan sebagai pahlawan pembasmi maling-maling di kota, si Diana ini hobi duduk-duduk sendirian. Dia kurang membuka diri gitu. Karena ternyata Diana belum bisa move on dari Steve, pacarnya yang gugur di film pertama. Nah, kemudian nantinya ada saat Dreamstone, sebuah kristal pengabul permintaan yang jadi sumber masalah di film ini tuh ditemukan, si Diana langsung secretly make a wish supaya Steve hidup kembali. Permintaan Diana ini terkabul, tapi dengan bayaran yang cukup tinggi, yaitu kekuatan supernya perlahan memudar. Nah, sementara itu ada dua karakter lagi yang juga meminta sesuatu kepada Dreamstone. Dua karakter ini akan jadi musuh utama Wonder Woman di film ini. Pertama yaitu rekan kerjanya, perempuan kikuk dan cupu bernama Barbara Minerva, diperankan oleh Kristen Wiig, yang charming dalam peran-peran kayak gini, peran-peran awkward kayak gini. Nah, si Minerva itu meminta untuk jadi keren seperti Diana. Cuma masalahnya dia nggak tahu kan kalau si Diana itu aslinya pahlawan superpower gitu. Jadi kalau kata orang, with great power comes great responsibilities. Nah, si Minerva ini ya dia nggak siap dapat kekuatan super gitu. Minerva jadi orang yang angkuh dengan kekuatan barunya. Dia nggak lagi ceria dan bersahabat. Dia akan jadi citah nanti. Nah, penjahat kedua adalah seorang bintang televisi sekaligus pengusaha minyak. Namanya Max Lord, diperankan oleh Pedro Pascal. Nah, si Max Lord ini seumur hidupnya diremehin sama orang, sehingga dia membuat dia ini jadi yang terbaik lah, terbaik bagi dirinya, terbaik untuk putranya gitu. Jadi dia mengubah dirinya menjadi Dreamstone. Dia bergabung dengan Dreamstone itu, membuat si Max Lord ini bisa mengabulkan permintaan semua orang, sekaligus dia bisa menagih bayaran apapun yang dia mau untuk orang yang dikabulkan permintaannya itu. Jadi dia bisa, dengan bayaran itu dia bisa memuaskan keinginannya atas kekuasaan itulah. Jadi di bawah kekuatan Max Lord, dunia kacau, terancam WW84 alias World War 84.
Sementara si Diana terus melemah karena nggak rela kehilangan sang pacar untuk kedua kali. Nah kayaknya aku bisa ngelihat sih sebenarnya kalau Wonder Woman 84 ini tuh bakal bernasib sama kayak Susanna bernapas dalam kubur yang dimainin Luna Maya tahun 2018. Sama karena filmnya itu sebenarnya bagus, tapi bakal banyak disinisin sama SJW di seluruh dunia gitu. Karena apa? Karena nampilin tokoh perempuan yang kuat, tapi si perempuan ini nggak bisa move on dari cinta. Jadi bahkan si Diana-nya juga rela menukar kekuatannya demi cowok gitu. Kan ini bukan agenda feminis banget lah. Nah padahal justru konteks journey Diana itu ada di situ. Soalnya bagi Diana sikapnya itu tadi sebenarnya adalah her sin, sesuatu yang harus dia perbaiki sebagai bagian dari resolusi cerita mengenai nanti apa kebenaran yang harus dihadapi gitu. Nah, kita tahu konteks ini dari opening film, karena opening film itu yang nampilin Diana kecil ikut kompetisi obstacle course gitu, fungsinya untuk melandaskan konteks ini bahwa dari kecil si Diana sudah cenderung untuk nggak mau nerima kenyataan pahit, cenderung untuk nyari sesuatu yang sebagai bentuk dia tuh nggak nerima kekalahan atau nggak nerima kehilangan gitu. Nah film ini nawarin solusi berupa si Diana tuh harus batalin permintaannya. Terdengar memang simpel dan sangat gampang gitu. Tapi kalau caranya mungkin masih gampang itu, tinggal bilang aku batalin permintaan. Tapi nggak segampang itu gitu. Nggak segampang itu bagi Diana untuk membuat Steve pergi lagi dari dirinya. Nggak segampang itu bagi Minerva untuk berhenti kuat dan keren menjadi Cheetah dan kembali menjadi dirinya yang cupu. Nggak seenteng itu bagi Max Lord untuk membatalkan semua yang dia dapat. Setelah dia dapat semua itu, dia jadi kecil lagi tuh nggak gampang bagi semua orang untuk kehilangan apa yang mereka mau gitu. Nah inilah jadi gagasan utama dalam film. Gagasan yang nyasar ke konflik personal tokohnya. Bahwa semua kekacauan tuh bisa dengan mudah beres. Cuma menyadari kebenaran itu ya yang susah gitu. Menyadari kebenaran itu yang nggak pernah mudah bagi setiap manusia. Nah karena film ini sangat manusiawi, maka dia fokus ke proses perubahan itu gitu. Nah inilah tantangan bagi film. Film harus berhasil membuat bagaimana membatalkan permintaan itu benar-benar tampak sulit dan berat bagi para karakter. Makanya film ini butuh 2 jam lebih, karena ada 3 karakter sentral yang semua itu diberikan ruang supaya kita bisa mengerti mereka, supaya mereka sangat terflash out gitu. Film berusaha menguatkan emosi, seperti film juga berusaha memperlihatkan kesulitan itu dari penguatan emosi, seperti ada pengadeganan si Wonder Woman yang dia bilang batalin permintaan sambil lari di jalanan gitu, terus dia terbang. Nah adegan Wonder Woman belajar terbang sendiri on the moment itu tuh beautiful sekali. Cara film memperlihatkan dia ikuti saran Steve kayak let go dan akhirnya dia terbang gitu kan. Nah cerita seperti ini tuh menuntut range yang luas dari para pemeran. Bagi Gal Gadot memang ini kesempatan emas karena Gadot exceptionally excellent pada acting yang menuntut permainan fisik. Dia udah buktiin ini di film pertama. Dan di film kedua ini dia nunjukin sekali lagi kemampuannya itu. Si Gal Gadot juga berhasil bermanuver di acting yang emosional di film ini, yang dituntut oleh film ini. Kita bisa lihat itu pas adegan Wonder Woman nangis terduduk itu, wah keren lah dia maininnya. Nah seperti film pertama, film ini juga meriah oleh momen-momen dan detail-detail kecil. Misalnya perhatiin deh soal pakaian. Ada hook drama yang manis sebagai pelengkap arc Diana di akhir mengenai pakaian. Kalian bisa perhatiin nanti kalau nonton lagi atau kalau belum nonton gitu. Atau lihat bagaimana film menebar Cheetah pattern di mana-mana sebagai cara nge-build up sosok si Cheetah yang bakal jadi musuh Wonder Woman tuh diam-diam gitu. Favoritku adalah pas Diana dan Steve jalan-jalan di kota. Nah ini kondisinya terbalik dari film yang pertama. Karena sekarang si Steve yang seperti fish out of water. Si Steve yang terkaget-kaget ngelihat budaya, ngelihat seni, ngelihat lifestyle, ngelihat teknologi tahun 84. Kalau di film pertama kan si Diana yang terheran-heran gitu ngelihat kendaraan perang dan segala macam. Lalu di sepertiga akhir, adegan mereka jalan-jalan itu dilingkarin lagi gitu. Kali ini mereka jalan-jalan tapi dengan kota yang chaos.
dengan Steve yang memopong Diana karena kekuatannya hilang. Nah itu tuh menurutku momen-momen kecil yang menunjukkan perkembangan karakter. Sebaliknya adegan aksi juga nggak kalah wah diciptakan oleh film ini. Memang nggak ada adegan final fight dengan monster gede, tapi setiap adegan aksi atau berantemnya yang kecil itu pun terasa berbeda satu sama lain, berkat detail-detail tadi. Misalnya tuh, adegan berantem pertama di Gedung Putih akan berbeda banget dengan adegan berantem kedua beberapa menit berikutnya. Karena detail dan cerita karakter yang membedakan. Bagaimana perlakuan Cheetah terhadap Wonder Woman, bagaimana pandangan Wonder Woman terhadap Cheetah. Nah itu ada dua slight different dan kelihatan di dua adegan berantem itu. Ngomong-ngomong soal Wonder Woman dan Cheetah yang lagi fight, meskipun terlalu singkat, aku juga suka sih adegan big fight mereka. Environment mereka bertarung tuh memang nggak secerah di game ini, memang gelap untuk nyamarin CGI, jelas buat nyamarin CGI. Tapi juga dimanfaatkan oleh film untuk menciptakan detail-detail visual yang asik untuk dilihat, kayak lasso dan kabel listrik yang dikontraskan berputar-putar gitu kan. Nah ngomong soal lasso of truth di sini tuh juga lebih banyak berperan. Entah itu sebagai plot device atau kadang juga untuk eksposisi. Terus si Wonder Woman juga di sini punya senjata baru yaitu kostum atau jubah emas yang keren. Saat dia pakai itu kita juga ngelihat ada adegan POV shot dipakai, memperlihatkan sudut pandang yang baru dari sebuah adegan berantem. Sayangnya kostum emas ini kayaknya memang cuma dimanfaatkan untuk teaser aja gitu, karena nggak banyak macam-macamnya dipakai di film ini. Mitologi tentangnya pun hanya sekilas saja disebutin, jadi mungkin akan ada sesuatu di berikutnya, kita nggak tahu. Nah, karena bobot karakter yang banyak, si Jenkins kayaknya nggak ingin filmnya terlalu berat, jadi dia meng-approach film dengan ringan, kayak film kartun. Awal masalah di film itu memang sesimpel resolusinya, cuma soal kristal ajaib yang muncul entah dari mana gitu kan. Memang konyol, tapinya lagi memang begitulah cerita superhero di kartun-kartun minggu pagi yang kita tonton dulu kan. Selalu ada benda asing atau hal kecil lain yang jadi pemicu kehancuran dunia. Nah, elemen-elemen simpel gini kadang memang membuat beberapa adegan tampak dipaksakan masuk atau terlalu cheesy lah untuk tone keseluruhan. Ataupun ada adegan-adegan yang hanya disinggung sekali saja, misalnya seperti adegan Invisible Jet, pesawat tak kelihatan itu. Nah, ini memang referensi dari komik karena di film memang karena di komik memang si Wonder Woman kendaraannya adalah Invisible Jet. Namun cara film ini memperkenalkan kendaraan itu tuh kurang memuaskan gitu. Kayak dia tiba-tiba aja si Diana punya kemampuan untuk menghilangkan sebuah benda, dan kemampuan itu nggak pernah dipakai lagi sepanjang film gitu. Padahal itu kan kemampuan yang sangat berguna lah kan. Kita bisa menghilangin benda gitu. Terus di adegan Invisible Jet itu juga ada adegan romansa sekilas lah buat sequence romantis. Itu cheesy banget karena mereka tahu-tahu ada kembang api gitu karena lagi tanggal 4 Juli, terus mereka lewat di atas terbang di antaranya. Itu kan kalau dia ada di Wonder Woman pertama adegan-adegan kayak gitu tuh nggak ada. Mereka ketika mereka menari setelah perang itu kan benar-benar natural kelihatannya. Cuma kalau di adegan kedua momen-momen romantis gitu tuh kayak Invisible Plan di kembang api itu kayak maksain gitu. Untuk kesimpulan, Gal Gadot di sini memang level up sebagai Wonder Woman. Keunggulan cerita film pertama dengan memanfaatkan detail kecil karakter atau aksi fun yang memikat, serta arahan film yang nggak agendais gitu, yang nggak kelihatan seperti cerita feminis. Semua itu masih dipertahankan oleh Jenkins, membuat film ini tuh asik untuk kita ikutin. Dan nggak ada beban-beban politikal atau apalah. Ceritanya yang tentang cinta dan menerima kehilangan juga super relevan di tahun 2020 yang tahun dengan musibah berkepanjangan. Kita mungkin bisa belajar satu dua hal dari cerita film ini. Hanya saja kalau mau dibandingin, memang film ini nggak sesolid film Wonder Woman yang pertama. Karena dengan bobot karakter yang banyak, beberapa elemen dihadirkan terlampau simpel, sehingga filmnya
sehingga filmnya sendiri actually kelihatan lebih kecil dari yang seharusnya. Maka aku berikan 6,5 bintang emas untuk Wonder Woman 1984. That's all we have for now. Dreamstone mengabulkan permintaan, tapi dengan biaya berupa mengambil hal terpenting pada hidup kita. Jika kalian menggunakan Dreamstone, kira-kira apakah kalian bisa menerka apa yang diambil oleh Dreamstone dari hidup kalian? Dan kenapa? Share with us in the comments. Also, jika punya game yang ingin dimainkan, game klasik tentunya, sebutkan saja di komen. Kita akan cari. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review terbaru. Kunjungi madresya.com untuk review yang lebih on time dan lebih detail. Thanks for watching. Remember, in life there are winners and there are dark side, alias there are losers.